Halo, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Loli Kesipayung dengan topik public speaking. Berbicara mengenai public speaking, tentu berbicara mengenai bagaimana kita menjadi pemimpin dan menjadi seorang pemimpin di tengah khalayak ramai. Sebelum berbicara mengenai public speaking, kita berangkat ke personal branding. Personal branding itu adalah proses pembentukan dan penampilan citra sesuai dengan karakter, kapabilitas, atau kemampuan untuk menarik audiens atau penonton. Ada 3 personal branding. Pertama, public speaking skill. Kedua, etika komunikasi. Dan ketiga, etika busana. Kali ini kita berbicara mengenai public speaking skill. Untuk menjadi seorang public speaker atau seorang pemimpin, seharusnya dia adalah seorang yang cerdas, berwibawa, otoritatif, dan percaya diri. Kendala berbicara di dalam menjadi seorang pemimpin di tengah khalayak ramai. Pertama, malu, grogi, gemetar, keringat dingin, lalu tidak percaya diri, takut salah, takut mulai dari mana, takut atau tidak tahu bersikap bagaimana. Ketujuh, takut audiensnya lebih senior. Tujuan public speaking adalah pertama, informatif yang bersifat menyampaikan informasi. Kedua, persuasif adalah sifat yang mengubah pola pikir audiens atau mempengaruhi penonton atau audiens. Ketiga, rekreatif artinya menghibur audiens. Ada beberapa dasar atau elemen di dalam public speaking. Pertama, konten. Berbicara mengenai konten adalah kegiatan dari 2 orang dalam menyampaikan atau materi atau tentang topik yang mereka gunakan. Kedua, untuk menjadi seorang leader harus memiliki voice yang lugas dan juga tegas dan lantang. Ketiga, memiliki postur. Postur untuk menyampaikan pesan yang disampaikan hendaklah sesuai dengan materi yang disampaikan. Keempat, gestur. Gestur adalah gerak tubuh yang disesuaikan dengan materi yang disampaikan. Kelima, ekspresi. Keenam, look atau penampilan. Penampilan ini sangat mendukung setiap narasumber yang menyampaikan materinya karena akan mempengaruhi wibawa dan karakteristiknya. Beberapa metode public speaking kita ketahui ada beberapa bagian. Pertama, spontan. Kedua, menghafal naskah. Ketiga, membaca naskah. Keempat, menjelaskan materi yang terpola. Cara menyampaikan pidato atau sambutan, pertama diawali dengan kata pembuka. Kedua, menyapa tamu, kehormatan sesuai urutan jabatan, dan para hadirin semua. Ketiga, menyebut pihak atau orang bila ada yang mewakili. Keempat, langsung menyampaikan pesan dengan bahasa yang benar dan dimengerti orang. Keempat, mengakhiri dengan pesan tertentu kepada audiens atau penonton dengan pesan-pesan positif. Menyampaikan pidato atau sambutan, pertama, pembawaan seorang pejabat negara harus berwibawa. Kedua, gestur tidak banyak bergerak atau menoleh. Ketiga, membangun komunikasi dengan eye contact atau kontak mata. Keempat, suara dan intonasi diatur agar menimbulkan kesan wibawa. Selanjutnya, etika komunikasi publik dan digital. Gestur yang tepat itu adalah pertama, ramah dan luas. Kedua, percaya diri dan meyakinkan. Ketiga, menghargai orang lain. Hindari gestur yang merendahkan lawan bicara, seperti berbicara sambil menunjuk orang lain, kedua tangan di belakang kepala, atau menghilangkan tangan. Hindari gestur merendahkan lawan bicara, seperti memberi perintah atau meminta tolong sambil menunjukkan jari. Kedua, berkaca pinggang. Ketiga, melipat tangan. Keempat, melihat jam. Meminta tolong dan memberi teguran. Pertama, mintalah hal yang tepat pada orang yang tepat sesuai jabatan atau kapasitas yang tepat. Kedua, hindari kalimat perintah agar tidak terkesan menyuruh. Ketiga, hindari menegur, memarahi seseorang di depan umum.
Tips branding diri, pertama, munculkan pembicaraan sesuai kapasitas Anda. Kedua, jangan mengatakan hal yang tidak Anda pahami. Ketiga, jangan mengungkapkan hal-hal yang menurunkan kredibilitas Anda. Keempat, tidak mudah baper saat tampil di publik maupun menanggapi feedback audiens. Kelima, pahami etika berbicara di muka umum, hindari tema yang mengandung sara, pornografi, body shaming, melanggar hukum. Kelima, melibatkan diri dalam kegiatan besar atau bersama orang yang bercitra positif. Jagalah rahasia Anda saat berada di ruang publik. Penampilan kita perlu kita perhatikan dalam berbusana ketika menyampaikan informasi kepada orang lain. Bagaimana mereka harus memperlakukan kita. Yang dimaksud dengan busana adalah sepatu, kacamata, sarung yang melekat pada tubuh kita. Yang semua itu mendukung penampilan kita. Memilih busana seharusnya 3S seperti sederhana, serasi, dan sopan. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada kita semua. Semoga speaking ini mengajarkan kita untuk tetap semangat dalam menyampaikan materi, informasi, sehingga audiens atau penonton dapat mengerti dan paham apa yang kita sampaikan. Dan pesan-pesan yang kita sampaikan dapat mempengaruhi mereka. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.